Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ibu Surati di channel 76 Edukasi. Pada kesempatan kali ini, ketepatan pada bulan puasa, Bu Guru ingin menyampaikan tentang puasa Ramadan. Marilah kita bahas pertama tentang pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Mengapa harus berpuasa? Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Bunyi surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia, kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Selanjutnya, ketentuan puasa. Pertama, syarat wajib puasa. Kedua, syarat sah puasa. Ketiga, rukun puasa. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW suka berbuat kebaikan. Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan beliau. Yang pertama, sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid, musola. Mereka melaksanakan sholat tarawih dan witir. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya asik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Di antaranya, 1. Berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. 2. Balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh tidak puasa tetapi menggantikannya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak wajib puasa tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang bersangkutan tidak berpuasa.
kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya 1 mud. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Yaitu, syaratnya, 1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. 2. Berakal. Orang yang tidak berakal atau gila, atau orang yang dalam keadaan mabuk, tidak sah berpuasa. Syarat sah puasa yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Syarat sah puasa yang keempat adalah suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Syarat sah yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Rukun puasa ada 2. Pertama, berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Rukun puasa yang kedua adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang kelima, murtad, keluar dari agama. Sedangkan hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila ia melakukan perbuatan tercela, misalnya berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan lain sebagainya, maka puasa tidak batal, tetapi tidak mendapatkan pahala. Selanjutnya, manfaat berpuasa. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, melatih kesabaran. Demikianlah pembahasan materi tentang puasa Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan mudah-mudahan puasa kalian pada tahun ini mendapatkan pahala dan membawa keberkahan bagi kalian semua. Sekian dari saya Ibu Surati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.